Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabar semua? Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan pada manusia? Jika belum, marilah kita simak video ini dengan seksama. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta mencegah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah teman-teman, sistem pencernaan pada manusia juga, proses pencernaan makanan pada tubuh manusia itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama proses pencernaan secara mekanik dan yang kedua proses pencernaan secara kimiawi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang saluran pencernaan pada manusia. Apakah sudah ada yang tahu apa saja saluran pencernaannya? Baik, kita akan membahas saluran pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada mulut. Mulut adalah proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, di antara lain gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Yang selanjutnya yaitu lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Nah, di dalam lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah yang membulat, dan bagian bawah. Yang selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus juga terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Yang kelima yaitu usus besar. Usus besar, makanan yang tidak dapat dicerna di usus halus. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Nah, yang terakhir yaitu ada anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan fases dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, fases ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila fases sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan ini dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, dan hati yang berperan untuk menghasilkan enzim pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Kelenjar pencernaan pada manusia terdiri dari yang pertama yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah ialah kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan ketika makanan masuk ke dalam mulut. Kelenjar ludah menghasilkan enzim ketialin yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Yang kedua yaitu kelenjar lambung. Kelenjar lambung ialah kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim asam klorida, renin, dan pepsin. Yang ketiga yaitu kelenjar hati. Kelenjar hati ialah
kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga perut sebelah kanan. Kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan terbesar pada manusia yang berwarna merah kecoklatan. Yang selanjutnya yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar ini adalah kelenjar pencernaan yang terletak di dalam rongga perut dekat lambung dan usus halus. Yang terakhir yaitu ada kelenjar usus. Kelenjar usus pada manusia dibedakan menjadi 12 jari dan usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantung empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan melalui saluran empedu ke usus 12 jari. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan dari sistem pencernaan pada manusia. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa.